Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Meskipun kita masih belajar melalui daring, harus tetap semangat ya. Tidak boleh kendor semangatnya, anak-anak ya. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Ya Faza, silakan dibimbing berdoa ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Buria akan selalu mengingatkan pada kalian semua ya, jangan lupa mengisi link absensi yang sudah Buria bagikan di WA grup orang tua kalian. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran 3. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan melalui slide PPT, siswa mampu menemukan pikiran utama dari setiap paragraf secara baik dan benar. Tujuan pembelajaran yang kelima adalah setelah mengamati slide PPT, siswa mampu menuliskan hal-hal yang mempengaruhi peristiwa serupa dan manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan secara tepat. Anak-anak ada yang tahu apa itu ide pokok paragraf? Ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Iya, pinter ya. Ada yang tahu nama lain dari ide pokok? Gagasan utama. Iya, pinter ya semuanya ya. Nah, untuk mencari ide pokok harus mencari apa dulu anak-anak? Mencari kalimat utama. Iya, betul sekali anak-anak ya. Ada yang tahu macam-macam paragraf, ada apa saja anak-anak? Deduktif. Iya, betul sekali anak-anak ya. Ada dua, yaitu deduktif dan induktif. Apa itu paragraf deduktif? Ide pokok itu paragraf yang kalimat utamanya ada di awal paragraf. Iya, betul ya. Apa itu paragraf induktif? Paragraf itu yaitu paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Iya, pinter ya, 110. Anak-anak, coba kalian perhatikan teks bacaan berikut ini. Siapa yang ingin membaca? Saya Ya, silakan Devano. Cara telah menunjukkan betapa terbukanya masyarakat Indonesia terhadap masyarakat lain yang berbeda. Terima kasih Devano. Nah, anak-anak, dari bacaan ini, manakah pokok pikirannya? Bu Ama, Silakan Ama dijawab. secara telah menunjukkan betapa terbukanya masyarakat Indonesia terhadap masyarakat yang lain berbeda. Iya, betul sekali. Nah, baiklah Angga, berdasarkan pokok pikirannya termasuk paragraf apa? Deduktif. Iya, betul ya. Nah, setelah kalian tadi belajar tentang mencari ide pokok ya atau pikiran utama, jangan lupa untuk mengerjakan LKPD 1, kegiatan 1 mencari pikiran utama dalam bacaan. Nah, anak-anak, sekarang kita juga akan belajar tentang menyimpulkan sebuah bacaan. Ada yang tahu langkah-langkah menyimpulkan bacaan ada apa saja? Membaca bacaan dari awal sampai akhir. Menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dalam bacaan. Menyimpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok seluruh paragraf. Iya, pinter ya. Jadi anak-anak, ini adalah langkah-langkah untuk menyimpulkan bacaan. Anak-anak, setelah kalian memahami bagaimana membuat sebuah kesimpulan bacaan, jangan lupa untuk mengerjakan LKPD 1 pada kegiatan 2. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian amati kondisi geografis Indonesia. Nah, anak-anak, letak geografis itu adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Nah, setelah kalian mengamati peta tadi, di manakah letak geografis Indonesia itu anak-anak? Ya Bu Sofi, Di manakah letak geografis Indonesia itu, Sofi? di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Iya, betul sekali anak-anak ya. Jadi secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berdasarkan letak geografisnya itu, banyak sekali keuntungan yang diperoleh oleh negara kita. Yang pertama, yaitu keuntungan letak geografis Indonesia di bidang ekonomi. Siapa yang bisa? Menambah devisa negara, pariwisata berkembang pesat, dan sebagai jalur perdagangan internasional. Iya, betul sekali. Nah, anak-anak, yang kedua adalah keuntungan letak geografis Indonesia di bidang sosial budaya. Siapa yang tahu? Adanya akulturasi budaya lokal dan budaya asing, mempunyai keanekaragaman budaya baik dengan budaya lokal dan budaya asing, dan mudah menyebar budaya Indonesia ke negara lain.
Nah, selanjutnya yaitu keuntungan letak geografis Indonesia di bidang komunikasi. Siapa yang bisa menjawab? Mudah berkomunikasi dengan bangsa lain, dapat mempelajari bahasa asing dari kaum pedagang, mudah mendapat informasi terbaru dengan cepat. Yang terakhir yaitu keuntungan letak geografis Indonesia di bidang transportasi. Siapa yang tahu? Indonesia sebagai jalur transit internasional. Indonesia sebagai jalur lalu lintas dunia. Indonesia menerima dampak peningkatan alat transportasi modern dari negara maju. Begitu banyak manfaat yang diperoleh oleh bangsa Indonesia berdasarkan letak geografisnya ya. Nah, anak-anak, setelah kalian belajar tentang letak geografis Indonesia atau kondisi geografis Indonesia dan juga manfaatnya, jangan lupa untuk mengerjakan LKPD 2. Jangan lupa untuk kegiatan 2 yaitu kalian membuat clipping anak-anak ya. Nah, anak-anak coba kalian amati gambar berikut ini. Nah, anak-anak, dari gambar di situ ya, warga masyarakat itu mengerjakan pekerjaannya sendiri atau bersama-sama? Sama-sama secara bersama-sama. Iya, betul, bersama-sama secara gotong royong. Nah, anak-anak coba kalian bayangkan ya, apa yang terjadi misalkan ya pekerjaan yang mereka lakukan itu dikerjakan sendiri anak-anak. Anak menjadi berat. Iya, betul. Jadi yang pertama yaitu pekerjaan menjadi berat ya. Yang kedua pekerjaan tidak cepat selesai ya. Nah, gotong royong itu sesuai dengan sila keberapa anak-anak? Sila kedua. Sesuai dengan sila ketiga. Sila ketiga dilambangkan dengan apa anak-anak? Persatuan Polri. Bagaimanakah bunyi Pancasila sila ketiga? Persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila yang ketiga yaitu yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Yang keempat, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Ada yang masih ingat apa itu Bhinneka Tunggal Ika, anak-anak? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Iya, pinter. Nah, anak-anak, sekarang ya kita akan membahas tentang manfaat persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Dari gambar ini berarti apa anak-anak manfaat persatuan dan kesatuan yang pertama? Semua perbedaan bisa teratasi. Manfaat persatuan dan kesatuan yang kedua? Pembangunan nasional berjalan dengan lancar. Iya, betul ya. Nah, siapa yang tahu apa manfaat persatuan dan kesatuan yang ketiga? Indonesia bisa mewujudkan tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya, betul sekali anak-anak ya. Karena memang itu adalah salah satu tujuan bangsa Indonesia yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan yang 4 ya. Salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, sekarang coba amati gambar yang keempat anak-anak. Nah, dari gambar ini berarti apa anak-anak manfaat persatuan dan kesatuan yang keempat? Ketahanan nasional menjadi lebih baik. Iya, betul anak-anak ya. Nah, sekarang manfaat persatuan dan kesatuan selanjutnya. Coba kalian amati yang sebelah kiri ada gambar apa? Anak yang bermain dengan teman yang berbeda suku. Iya, betul sekali anak-anak ya. Nah, dari gambar-gambar ini berarti manfaat persatuan dan kesatuan yang kelima itu apa anak-anak? Masyarakat hidup harmonis, aman, tentram, dan sejahtera. Iya, pinter ya. Nah, anak-anak, setelah kita belajar tentang manfaat persatuan dan kesatuan, jangan lupa ya untuk mengerjakan LKPD 3 anak-anak. Nah, anak-anak, banyak sekali yang sudah kita pelajari hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan evaluasi yang linknya nanti akan Buria bagikan ya di WA grup orang tua kalian. Inilah bentuk evaluasinya anak-anak. Nah, anak-anak, karena begitu banyak yang sudah kita pelajari, mari kita simpulkan pembelajaran kita. Yang pertama apa anak-anak? Ada 2 macam paragraf untuk menentukan ide pokok, yaitu paragraf deduktif dan paragraf induktif. Iya, pinter. Yang kesimpulan pembelajaran yang keempat yaitu manfaat persatuan dan kesatuan. Untuk kegiatan tindak lanjut kita, yaitu jangan lupa kalian mengamati dan menuliskan kegiatan di lingkungan sekitar rumah yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Baiklah anak, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Silakan Angga. Setelah kita belajar, kita tutup, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Angga. Nah anak-anak, sebelum Buria tutup ya, Buria tidak akan bosan mengingatkan pada kalian semua untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa kalau keluar menggunakan masker ya, jaga jarak dan sering cuci tangan. Buria akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.